Perkenalkan, nama saya Tomo Rizky Senipar, NPM 188210094. Di sini saya akan melakukan review jurnal untuk memenuhi tugas perbanyakkan tanaman. Jurnal yang saya pilih adalah Kultur Jaringan Kunir Putih, Kaempferia rotunda R, yang disajikan oleh Jaja Siti Hajar Hussein. Pendahuluannya, Kaempferia rotunda L merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam suku tumbuh-tumbuhan Zigeuberraceae. Seperti umumnya, sebagian besar tumbuhan suku Zigeuberraceae rimpang merupakan salah satu campuran dari ramuan obat tradisional, khususnya di Jawa. Dalam rimpang sendiri terdapat umbi-umbi. Umbi-umbi ini digunakan untuk obat penenang. Yang paling penting dari tumbuhan ini adalah kandungan minyak asteri cineol yang berasal dari umbi dan rimpangnya, yang beraroma menyerupai kamfer dan bernilai ekonomi tinggi. Rimpang pada belakangan ini sangat jarang sekali ditemukan di pasaran, terutama di daerah-daerah, dikarenakan tumbuhan ini agak sulit untuk dikembangkan. Tumbuhan ini biasanya berbanyak dengan rimpang atau pula dengan bijinya. Namun bijinya dari tumbuhan ini jarang sekali untuk didapat. Kemungkinan karena lingkungan Indonesia, terutama suhunya, dapat menghambat terbentuknya biji. Bahan dan metode dalam penelitiannya adalah bahan eksplan yang digunakan pada percobaan ini berupa mata tunas dari rimpang yang berukuran 0,6 sampai 0,8 cm. Sebelum dikulturkan, bahan eksplan tersebut disterilkan pada larutan klorox 20-30% selama 20-30 menit serta dibilas air hingga steril 3-4 kali. Medium dasar yang digunakan adalah formulasi garam anorganik Gambok atau Gierge seri tahun 1984 sebagai percobaan 1 dan medium dasar formulasi sebagai percobaan 2. Kedua macam medium dasar tersebut masing-masing diberi tambahan 0,4 mg per liter tiamin HCl, 100 mg per liter myotinazol, 0,5 mg per liter hidroksin HCl, 0,5 mg per liter asam nikotinat, 2 mg per liter glisin, serta 2000 mg per liter gula pasir dan 2000 mg per liter pita gel serta JPT. Hasil pada penelitiannya, pengamatan hari ke-10 hingga ke-14 setelah tanaman tampak sebagian besar hingga pembekakan dan berwarna hijau, tetapi ada juga yang terkontaminasi mikroorganisme yang jumlahnya sekitar 5%. Pengamatan secara visual pada kedua percobaan tersebut terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan kultur yang baik dipengaruhi oleh kehadiran JPT dalam media. Hal ini terlihat pada penampilan kultur yang tampak hijau dan telah memperlihatkan adanya inisiasi tunas, terutama pada kultur yang diberi tambahan sitokinin. Sedangkan pada kultur yang mediumnya mengandung oksid, pembentukan awal akar telah tampak. Pengaruh penambahan BGA dalam kinetin terhadap kultur dalam medium formulasi Gambok. Hasilnya yaitu yang didapat perlakuan penambahan sitokin BA dan kinetin baik secara tunggal ataupun dikombinasikan memberikan respon yang positif dibandingkan dengan kontrol. Penambahan BA secara tunggal sampai konsentrasi 1 mg per liter masih menunjukkan adanya peningkatan dalam nilai rataan tunasnya walaupun tidak nyata. Demikian juga pada kultur yang diberi perlakuan penambahan kinetin secara tunggal, tampak jumlah rata tunasnya cenderung meningkat apabila dibandingkan dengan kontrol, dan konsentrasi kinetin sampai 4 mg per liter memperlihatkan adanya peningkatan rataan jumlah tunasnya. Penambahan kombinasi BA ke dalam medium dasar Gambok dapat mendorong pembentukan tunasnya. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah rataan tunas yang semakin tinggi sering dengan meningkatnya konsentrasi sitokinin atau BA dan kinetin yang ditambahkan. Pengaruh perlakuan penambahan BA dan NAA terhadap kultur dalam medium formulasi MS.
Setelah kultur berumur 12 minggu, pada percobaan 2 tampak penambahan BA tanpa NAA dapat mendorong pembentukan tunasnya, dan nilai rataan tunasnya meningkat dengan nyata bila dibandingkan dengan kontrol. Penambahan BA sampai konsentrasi 4 mg per liter menghasilkan nilai rataan tunasnya yang masih meningkat. Pengaruh perlakuan penambahan BA dan NA terhadap kultur dan medium formulasi NR. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan kultur yang diberi perlakuan ini menunjukkan adanya respon yang baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rataan tunasnya yang meningkat dibandingkan dengan kontrol dan perlakuan BAA. Hasil subkulturnya. Hasil pengamatan pada minggu ke-12 itu, subkultur kedua mengindikasikan bahwa perlakuan penambahan kombinasi sitokinin antara BA 2 mg dan NAA 0,5 mg tampak mendorong pembentukan dan perkembangan tunasnya, yaitu dengan rataan sebagai berikut: jumlah tunas 14-15 yang meningkat nyata bila dibandingkan dengan kontrol, jumlah daun 3-4, jumlah akar 9-10, dan panjang tunas 8-9 cm. Sedangkan subkultur pada BDMS tanpa penambahan JPT adalah jumlah tunas 1-2, daun 1-2, jumlah akar 7-8, dan panjang tunas 3-4 cm. Kesimpulannya, percobaan ini bahwa penambahan sitokinin ke dalam kedua macam medium dasar MS dan gunbox serta dalam medium subkultur tunas tampak dapat menginduksi pembentukan tunas. Tetapi medium dasar MS cenderung membentuk individu tunas yang lebih baik bila dibandingkan dengan medium dasar gunbox. Penambahan BA sampai 5 mg pada medium MS masih meningkatkan pembentukan tunas hasil subkultur rimpang pada medium air tanpa dikonsol. Untuk percobaan selanjutnya disarankan bahwa untuk perbanyakan cepat yang langsung menghasilkan plantes adalah medium MS tambah BA 2 dan 4 mg, NA 1 mg per 4. Sedangkan medium untuk subkultur kedua macam media subkultur di atas dapat diaplikasikan, tetapi ekonomis medium subkultur MS dan BA tanpa agar rapid lebih sesuai. Terima kasih, itulah review jurnal yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.